Segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya, ini saya tertarik dengan pertanyaan yang pertama yang masuk nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Wah, gimana ya? Saya ini bilangin suami yang selalu memberi nafkah lebih terus. Ini Masya Allah. Jadinya saya takut boros Ustadz kalau dikasih banyak-banyak. Tapi ya saya sedih, walaupun dapat banyak uang dari suami, tapi saya nggak boleh ngirim ibu saya sama adik-adik saya. Padahal mereka butuh. Pernah saya kirim, saya dimarahin habis Ustadz. Kalau saya ngumpet-ngumpet ngasih uang nafkah yang diberikan suami ke ibu dan adik, boleh nggak ya Ustadz? Nah ini Ustadz Syamoni, ini istrinya berlimpah, dikasih uang banyak, tapi nggak boleh dikasih siapa-siapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukurlah kepada Allah. Ibu seberuntung itu mendapatkan nafkah yang lebih daripada suami. Namun ketidakberuntungannya adalah ketika sang suaminya pelit gitu ya. Tidak mau memberikan kepada mertuanya. Maka nafkah itu kalau sudah menjadi milik ibu maka adalah hak ibu. Boleh nggak sembunyi-sembunyi sekedar untuk memberikan kebutuhan daripada nafkah daripada orang tua, silahkan. Namun tetap ada hak atau kewajiban untuk izin kepada suami jikalau itu adalah uang dari suami. Kecuali kalau itu uang ibu sendiri, silahkan memberikan kepada orang tua tanpa seizin suami. Tapi kalau uang dari suami maka tentunya harus izin terlebih dahulu. Namun kalau ini adalah darurat, contoh misalnya kalau nggak dikasih ke orang tua nggak makan, maka silahkan dikasih tanpa sepengetahuan suami. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah, sebenarnya itu tindakan penyelamatan juga. Penyelamatan. Karena kan mertua itu kan tanggung jawab suami juga. Betul, jadi dia menyelamatkan suaminya justru ya. Benar. Nah sekarang kita lanjut lagi pertanyaan yang berikutnya masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya tuh jujur orangnya boros. Kadang dapat uang sulit menabung, bahkan saya ngerasa saya ngasih nafkah ke istri kurang terus. Nah, alhamdulillah saya juga punya istri yang qanaah, dia menerima nafkah saya walaupun kecil. Tapi ada nggak sih cara Nabi mengelola nafkah supaya cukup untuk semua gitu Ustadz? Karena jujur keuangan saya berantakan banget Ustadz. Nah dijawab sama Ustadz Maulana. Ada 3. Gimana Ustadz Maulana, mohon izin? Penjelasannya silahkan. Kenapa ketawa? Iya. Biasa nih, ngagetin. Iya. Ada cara Nabi Mengelola. Ada cara Nabi mengelola nafkah agar tercukupi kebutuhan dan keperluan. Masya Allah tabarakallah, liutami makarimal akhlak, semuanya terpenuhi kalau Nabi. Alhamdulillah. Bagaimana caranya Nabi? Yang pertama, penuhi dulu kewajiban kita. Jadi Nabi itu mengarahkan supaya kita tidak berlaku zalim kepada keluarga. Jadi alhamdulillah istri-istri Nabi itu dipenuhi kewajibannya. Artinya kebutuhannya Nabi memenuhi. Dalam hal ini cara pengelolaannya sesuai syariat. Apa itu? Bagaimana kita dalam hal ini memenuhi apa yang dibutuhkan istri, apa yang dibutuhkan berapa. Karena kembali lagi nafkah itu tergantung kemampuan, kebutuhan, kesepakatan. Apa? Yang pertama? Kemampuan dulu. Kebutuhan, kemudian kesepakatan. Jadi disandingkan itu. Kemudian mengarah kepada yang kedua. Yakni skala prioritas. Yang mana didahulukan. Makanya ada namanya kebutuhan primer, sekunder, dan kemewahan. Jangan kemewahan, kemudian primer itu tidak artinya diabaikan. Maka mohon maaf, kalau Anda bayaran bulanan dulu diatur. Makanya saya itu alhamdulillah membagi 3. Sepertiga untuk A, sepertiga untuk B, dan sepertiga untuk C. Kenapa ketawa? Enggak, saya cuma senyum doang, emang nggak boleh. Sepertiga apa? Yang pengeluaran bulanan. Kemudian sepertiga yang kedua adalah kebutuhan harian. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tak terduga. Jadi harus diatur sedemikian rupa, jangan sampai nanti kita keteteran. Alhamdulillah, karena kenapa? Ketika kita membagi seperti itu, mohon izin ada namanya skala supaya tidak terjadi utang piutang. Ya, kenapa Pak? Sebenarnya kan wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah la rizquha. Semuanya sudah diatur rezekinya. Tidak mungkin manusia hidup kalau tidak ada rezekinya. Sudah diatur. Cuma kadang-kala kita pengelolaannya yang berantakan. Makanya tadi Mas saya senyum-senyum waktu berdiri, berantakan. Makanya saya senyum.
Ya Allah bahas berantakan lagi. Nah jadi ada namanya, oh ternyata dia beli bensin. Bensin kenapa? Tapi tidak punya mobil. Iya, buat apaan? Buat Ya, diecerin. beli mobil dulu baru beli bensin. Iya. Dia banyak sekali pulsanya tapi tidak ada handphonenya. Mau apa? Ini jadi skala prioritas. Jadi harus ada tempat. Dia beli mobil tapi tidak ada garasinya. Di mana kau simpan mobilmu? Di depan rumah orang. Ngerepotin itu. Jadi aturin dulu. Coba diatur. Mampu enggak? Ada namanya yang inilah skala pertengahan. Tidak pelit, tidak boros. Makanya sedang-sedang. Yang tengah-tengah. Tidak terlalu, dia terlalu ngatur banget keuangan. Sampai tidak bersedekah. Itu salah itu. Jadi harus diatur juga. Ini ada uang bulanan, ini mingguan, harian. Betul. Kemudian ini tambahan. Jadi jangan sampai juga akhirnya bikin pusing kepala sendiri. Kalau saya Mas Fadli Iya. 30%. Tapi kayaknya Saya ambil masa ilmunya, sih? Iya. ilmunya Salman Al Farisi. Masya Wih, Allah. Masya Allah. Nah Ustaz Maulana saya lanjut nih. Ada pertanyaan saya yang ke saya masuk nih. Nah bagaimana nih ya ketika istri ini Ya. yang sudah diberikan nafkah ya. Terus bahkan lebih. Tapi maaf nih katanya istrinya masih ngerasa kekurangan terus Ustadz. Dan kadang-kadang malah ini justru membuat konflik. Nah ini apa yang harus dilakukan Ustadz? Sabar ya Mas Fadli. Saya lagi dengar baca dong curhatan. Curhatan ya. Curhatan orang kok. Ya curhatan pribadi. Orang. Ayolah, Orang. ngaku aja. Orang. Kenapa jadi begitu? Dia curhatan pribadinya Ustaz. Kayak ini tuh. Nih Kalau- Ustazah. Ini Lalu lagi baca. jual nama-nama orang lagi. Nah loh. Kenapa orang ini? Hati-hati Itu loh. betul, itu Ada tuh. perempuan loh di sini, ada ustazah. Iya. Ada jangan ustazah kayak di sini. begitu. Ayolah. Iya dong, nanya. Jangan begitu. Nggak Ini usah. saya Nggak tidak ada apa-apa. perempuan. Ini pagi-pagi Gini aja. Nah lo. Kalau mama curhat, nggak apa-apa. Udah Jangan pada jangan nunggu saya. sesalahkan Ayo. perempuan. Ya udah, yang di rumah nih jamaah jangan kemana-mana. Saya klarifikasi dulu di studio ya. Ya. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Ayolah. Jamaah Jadi oh gimana? jamaah. Alhamdulillah. Ayo, Nih gimana, baca gimana? coba. Baca Ya jangan sendiri ada nih. perempuannya juga Ini Kak Fadli. baca. Jangan. Ayo.